Oke, selamat datang. Di bedah materi kali ini kita bakal langsung nyebur ngebahas bab 1 dari neurologi topikal, pastinya dengan detail medis yang mendalam. Kita bakal nge-track perjalanan luar biasa dari sebuah sinyal saraf. Tujuan kita? Ngebongkar konsep medis yang super padat ini jadi semacam peta visual yang gampang banget buat kita ikutin. Sistem saraf kita itu kan ibarat jaringan komunikasi yang kompleksnya minta ampun. Nah, hari ini kita preteli bareng-bareng. Biar lebih gampang mahamin mesin mikroskopis di tubuh kita ini, kita bagi pembahasannya ke 5 bagian ya. Ada aliran informasi, anatomi detail neuron, transmisi sinaptik, klasifikasi serabut saraf, dan terakhir peran sel glia. Sip, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, aliran informasi. Yuk kita lihat gambaran besarnya, gimana sih sebenarnya tubuh kita ini merespon dunia luar? Nah, skema ini gambarin aliran dasarnya dengan pas banget. Coba bayangin, kamu lagi di jalan, terus ngelihat lampu lalu lintas berubah hijau. Apa yang terjadi? Stimulus eksternal ini memicu impuls saraf yang langsung melesat ke sistem saraf pusat kamu. Di sana, informasinya diproses dan dikasih makna. Oh, hijau nih, waktunya jalan. Habis itu, sistem saraf pusat bakal ngirim impuls balasan ke arah luar, spesifiknya ke kaki kamu, buat ngasih perintah motorik untuk melangkah nyebrang jalan. Cepet dan presisi banget kan? Jadi, inti dari proses tadi adalah ngebedain dua jalur utama ini, aferen dan eferen. Gampangnya gini, impuls aferen itu kayak kurir yang bawa data sensorik masuk dari luar ke pusat pemrosesan. Kebalikannya, impuls eferen itu kurir yang bawa perintah motorik keluar dari pusat menuju otot atau organ tubuh kita. Bahkan nih, dalam kasus yang simpel banget kayak refleks lutut yang diketuk gitu, informasinya bisa langsung lompat dari jalur aferen ke eferen tanpa butuh pemrosesan ribet di otak. Bener-bener jalan pintas. Oke, masuk ke bagian 2, anatomi detail neuron, para aktor mikronya. Kita zoom in dari gambaran makro tadi buat kenalan sama sel utama yang jadi dalang semua komunikasi ini. Lihat deh detail anatomi neuron manusia ini, kelihatan banget aslinya. Di sini kita bisa lihat struktur bipolarnya yang sangat terspesialisasi. Kenapa dibilang terspesialisasi? Karena neuron ini emang didesain khusus buat lalu lintas satu arah. Mereka cuma nerima informasi dari neuron lain di satu ujung, terus nerusin informasinya ke neuron berikutnya lewat ujung yang satunya lagi. Nggak ada tuh yang namanya puter balik. Coba kita bedah satu-satu ya. Perhatikan dendrit, itu loh yang mirip antena penerima. Tugasnya narik informasi masuk ke perikarion atau badan sel. Nah, badan sel ini ibarat pusat nutrisi atau pusat trofik buat si neuron. Setelah diproses di situ, sinyalnya dikirim maju lewat akson. Yang bikin geleng-geleng kepala, satu akson di tubuh manusia itu panjangnya bisa nyampe 1 meter. Coba bayangin, sel sekecil itu punya kabel sepanjang itu. Nanti di ujung distal, akson ini bakal bercabang-cabang. Siap-siap buat nyentuh neuron selanjutnya. Karena akson ini panjangnya luar biasa, sel nggak bisa dong cuma ngandelin difusi pasif yang lelet. Makanya dia punya semacam sistem jalan tol internal mikroskopis yang namanya transportasi aksoplasmik. Lewat mikrotubulus ini, neuron ngirim zat-zat super penting, kayak enzim atau neurotransmitter yang dibikin di badan sel, langsung meluncur ke ujung akson buat disimpan di dalam vesikel sinaptik. Biar nggak bingung sama istilah medisnya, anterograd itu simpelnya pengiriman barang dari badan sel keluar, menuju ujung akson. Kalau retrograd, kebalikannya, ngirim material sisa atau sinyal balik ke badan sel. Fakta menariknya nih, sistem transportasi ini sering banget dimanfaatin sama peneliti di lab, pakai teknik pelacak optogenetik. Tujuannya, buat memetakan jaringan saraf kita yang kompleksnya minta ampun itu. Dan kamu tahu nggak, sistem transportasi aksoplasmik ini bergeraknya cepat banget. Mereka bisa mindahin material nyaris sejauh 400 mm cuma dalam sehari, lewat jalur mikrotubulus tadi. Jauh banget bedanya kalau dibandingin sama aliran aksoplasmik pasif biasa yang cuma bisa jalan merayap sekitar 1-5 mm sehari. Kayak jalan kaki dibandingin naik mobil sport. Lanjut ke bagian 3, mekanisme transmisi sinaptik. Di fase inilah kita bakal ngelihat langsung aksi keajaiban komunikasi antar sel. Nah, sekarang kita ada tepat di sinapsis. Ini tuh celah super tipis di antara dua neuron. Tahu nggak, sampai tahun 1950-an, ilmuwan tuh mikirnya neuron kita saling nempel kayak kabel listrik yang disambung. Tapi begitu ada mikroskop elektron, baru deh ketahuan kebenarannya. Ternyata ada celahnya. Dan di celah inilah, sinyal listrik itu kayak disulap jadi pembawa pesan kimia, sebelum akhirnya balik lagi jadi sinyal listrik. Keren kan?
Kita bisa pecah proses fisiologi yang rumit ini jadi 3 langkah sederhana. Pertama, ada lonjakan listrik atau potensial aksi yang datang, terus ngebuka pintu saluran kalsium. Masuknya kalsium ini memicu reaksi sama protein khusus kayak protein snare. Langkah kedua, protein ini bakal dorong vesikel buat nyatu sama membran sel. Terus, biur, mereka numpahin neurotransmitter, contohnya glutamat, langsung ke celah sinaptik tadi. Ketiga, molekul pembawa pesan ini nyebrang, nempel di reseptor sel sebelah, dan akhirnya bingo, saluran ion di sel penerima jadi kebuka. Sel penerima ini kerjanya mirip banget sama komputer biner biologis. Ion yang masuk tadi punya 2 pilihan. Dia bisa mendepolarisasi membran, bikin selnya on, dan nembakin potensial aksinya sendiri. Ini yang kita sebut EPSP atau eksitasi. Atau sebaliknya, ion itu bisa bikin hiperpolarisasi membran, yang maksa selnya buat diam, alias terhambat. Ini namanya IPSP. Sistem saraf kita emang udah diset begitu. Tiap neuron selalu ada di salah satu dari 2 mode ini, nyala dan nembak, atau diam 1000 bahasa. Masuk ke bagian 4, klasifikasi serabut saraf, mielin dan konduksi. Yuk kita cari tahu apa rahasianya sinyal saraf bisa ngebut secepat kilat? Coba perhatiin anatomi di sini. Kelihatan kan ada selubung mielin? Fungsinya persis kayak isolasi karet di kabel listrik. Isolasi mielin ini bikin sinyal listrik nggak merambat pelan-pelan, tapi benar-benar lompat dari satu titik atau nodus Ranvier ke titik berikutnya. Istilah medis buat lompatan ini adalah konduksi saltatori. Ini benar-benar trik pinter dari tubuh kita buat hemat waktu dan energi secara drastis. Data klasifikasi Erlanger dan Gasser ini ngasih gambaran medis yang jelas banget, makin tebal sebuah serabut saraf dan selubung mielinnya, yang makin ngebut juga kecepatan impuls listriknya. Coba lihat serabut tipe A alfa yang tebal banget itu. Kecepatannya bisa tembus 60-120 meter per detik. Gila kan? Sebaliknya, kalau serabut tipe C yang kurus dan gak punya mielin, jalannya merayap santai, cuma 0,5-2 meter per detik aja. Kita sampai di bagian terakhir, bagian 5, peran krusial sel glia, si pemeran pendukung. Sistem saraf kita yang super canggih ini bakalan mogok total tanpa kehadiran mereka. Dari tadi kita ngomongin neuron melulu ya, padahal aslinya sel glia itulah yang jumlahnya paling banyak di sistem saraf pusat kita. Ada astrosit, lalu oligodendrosit yang tadi kita bahas bikin mielin, dan juga sel mikroglia. Mereka ini ngasih dukungan yang benar-benar krusial, mulai dari struktur, nutrisi, sampai isolasi. Intinya, tanpa para pahlawan di balik layar ini, seluruh jaringan komunikasi utama kita bakal langsung runtuh. Sebagai penutup bedah materi kali ini, coba deh bayangin momen saat tangan kamu nggak sengaja nyentuh panci panas. Gimana anatomi mikro yang baru aja kita bahas secara detail, mulai dari transportasi aksoplasmik, pelepasan kalsium di celah sinapsis, sampai konduksi listrik ngebut 120 meter per detik jadi, secara instan terkoordinasi memicu refleks polisinaptik. Tangan kamu narik mundur dalam hitungan sepersekian detik, bahkan jauh sebelum otak kamu sempat ngerasain sakitnya. Mesin biologis dalam tubuh kita ini benar-benar bekerja dalam diam dengan kecepatan yang luar biasa. Kalau detail medis di bab 1 aja udah sekeren ini, kira-kira misteri menakjubkan apa lagi yang disembunyiin sistem saraf kita di bab-bab selanjutnya?